Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Burhanuddin, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Timur. Saya saat ini lagi tugas di SMP Negeri 3 Kaliorang. Kebetulan hari ini saya dan rekan saya Bapak Rizky Fadliansyah, kami akan mencoba mempraktekkan para observasi dari observasi Bapak Rizky yang insya Allah hari ini akan mengadakan observasi pembelajaran di kelas. Bapak Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Bapak Rizky hari ini mau belajar di kelas berapa Pak? Kalau boleh tahu? Kelas 7B. 7B. Untuk materinya hari ini apa Bapak? Memahami konsep tentang komponen-komponen peta. Selain itu apa lagi Bapak yang sebagai tujuan pembelajaran Bapak di hari ini? Oh ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini itu ada dua. Pertama itu mengenai pengertian peta, pengertian peta, fungsi dan tujuan peta. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Terus tujuan pembelajaran yang kedua itu siswa dapat mampu menjelaskan dan mengidentifikasi serta memahami komponen-komponen yang ada di dalam peta. Ini, Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bapak hari ini hanya untuk tentang fungsi peta dan mengidentifikasi komponen peta. Oke, kemudian Bapak Rizky dalam pembelajaran Bapak nanti di kelas, apa yang Bapak ingin kembangkan dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan hari ini di kelas 7B? Oh iya Pak, jadi begini, karena ini materinya tentang peta, jadi yang pertama itu yang ingin saya kembangkan untuk kemudian anak-anak bisa capai nanti itu adalah yang pertama, saya mengharapkan nanti peserta didik itu yang pertama mampu memahami pengertian peta dan fungsinya. Terus yang kedua, anak-anak itu mampu mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta. Terus yang ketiga, di dalam kegiatan pembelajaran kali ini saya juga berharap anak-anak itu mampu melakukan diskusi, memberikan pendapat sehingga melatih keberanian untuk berpendapat di depan teman-temannya dalam metode diskusi, Pak. Oke. Jadi intinya Bapak dalam pembelajaran di kelas, jadi yang Bapak harapkan nanti dalam siswa-siswi Bapak itu bagaimana mereka bisa diskusi kelompok Bapak ya, mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, untuk siswa ini dapat bekerja sama dalam kelompok, apa strategi yang Bapak terapkan nantinya? Oh iya, jadi yang pertama mungkin terkait dengan model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PBL atau Problem Based Learning, di mana anak-anak di sini saya munculkan sebuah masalah untuk diselesaikan di setiap kelompoknya. Terus karena di dalam pembelajaran ini saya menampilkan beberapa gambar peta yang tidak lengkap, jadi anak-anak nanti mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta itu. Di samping itu, di sini juga kita mampu menguji sejauh mana pemahaman anak-anak berkaitan dengan komponen-komponen peta yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi nanti Bapak akan menerapkan PBL Bapak ya, Problem Based Learning. Ya, berarti nanti apakah ada LKPD Bapak yang dipersiapkan untuk di kelas nanti untuk diskusi kelompok? Oh iya, karena mungkin LKPD yang saya gunakan di sini masih dalam bentuk kertas, jadi setiap kelompok itu memiliki gambar atau komponen-komponen peta yang berbeda-beda untuk diidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Habis itu anak-anak itu mempresentasikan di depan kelas untuk melatih yang pertama keberanian dia mengungkapkan pendapat, yang kedua kerjasama dia dalam kelompok, dan yang paling penting menguji pemahaman dia berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan dan mereka diskusikan.
Oke, berarti sudah sangat lengkap Bapak ya dari strateginya, kemudian dari media pembelajarannya. Tadi Bapak sudah sampaikan menggunakan PowerPoint Bapak ya. Ya, Pak. Kemudian ada bahan pembelajarannya LKPD dan outputnya nanti diharapkan siswa selain bisa memahami atau mengidentifikasi komponen peta, bisa juga berani dan percaya diri gitu Pak ya. Iya, Pak. Oke, berarti semoga pembelajaran Bapak nanti di kelas bisa sesuai dengan harapan dan sekiranya nanti tujuan pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan di kelas murid-murid bisa terlaksana dengan baik. Oke, begitu saja Pak. Terima Siap, Pak. kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi kami dari mengobservasi pembelajaran dari Bapak Rizky di kelas 7 Bapak ya. Tadi Bapak Rizky ini sudah mempelajari mengajarkan atau pembelajaran tentang komponen peta Pak ya. Nah, untuk menindaklanjuti hasil pembelajaran Pak Rizky, jadi saya beserta Pak Rizky ini akan lakukan coaching. Jadi ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Pak Rizky dan tindak lanjut berikutnya. Oke, gimana Pak Rizky pembelajaran hari ini di kelas? Oh ya Pak. Jadi alhamdulillah pembelajaran saya pada hari ini berjalan dengan baik. Yang pertama mengenai materi yang saya sampaikan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang saya harapkan. Terus penerapan model pembelajaran dan metode juga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Cuma ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Tadi kan yang saya observasi Bapak Rizky tadi Bapak Rizky menyiapkan materi metode PBL Pak ya, Problem Based Learning, kemudian diskusi kelompok, dan kemudian ada tadi tampilan PowerPoint. Nah, dari pembelajaran Bapak di kelas tadi, apakah ada hal-hal yang sekiranya tidak tercapai selama pembelajaran tadi Bapak? Oh iya Pak. Mungkin begini, di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama itu berkaitan dengan sikap siswa di dalam menerima materi. Jadi ada saya perhatikan tadi ada beberapa siswa di antara beberapa kelompok itu main dengan temannya. Terus ada juga beberapa siswa yang terlihat bosan dan ngantuk. Terus pada kegiatan presentasi kelompok juga masih ada beberapa kelompok yang mungkin belum terlalu menguasai materi yang berkaitan dengan komponen-komponen peta yang sudah mereka diskusikan. Oke, jadi cukup kompleks Pak ya dalam pembelajaran Bapak tadi ada beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan. Mungkin saya bisa langsung dari yang pertama tadi sikap murid Pak ya. Tadi Bapak sampaikan dalam pembelajaran, baik itu mungkin dari Bapak menjelaskan atau dari diskusi kelompok, bahwa banyak murid yang tidak serius. Nah, apakah menurut Bapak ini
ada hal yang bisa membuat siswa kedepannya untuk menjadi lebih serius lagi dalam menerima pembelajaran Bapak? Apa yang bisa Bapak lakukan? Kira-kira seperti apa alternatif yang bisa Bapak terapkan untuk berikutnya? Ya Pak, jadi mungkin rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan untuk pertemuan ke depan agar lebih baik itu Pak. Yang pertama mungkin yang berkaitan dengan apa tadi, pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dalam presentasi itu. Yang pertama mungkin saya akan melakukan tes diagnostik agar sebelum pembelajaran itu saya mampu memetakan atau mengidentifikasi kemampuan anak agar sebentar di dalam pembagian kelompok dibagi rata itu. Terus dalam pembelajaran dalam rencana yang kedua yaitu menggunakan model berdiferensiasi, jadi pengelompokan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Terus untuk masalah sikap siswa yang mungkin mengantuk dan bosan di main-main bersama temannya, itu mungkin untuk pertemuan kedepannya saya akan membuat kegiatan semacam ice breaking agar mungkin anak-anak sebelum atau sementara belajar itu pada saat dia ada potensi untuk main-main, kita lakukan ice breaking agar anak-anak kembali fokus dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh saya maupun yang dipresentasikan sama temannya nanti. Oke, baik sekali Bapak, dari permasalahan yang Bapak temukan di kelas, dari sikap siswa yang tidak serius, kemudian bosan dan ngantuk, kemudian ada beberapa siswa yang tidak menguasai materi. Jadi Bapak kedepannya pertama ingin melakukan tes diagnostik awal Bapak ya. Bapak ingin mengetahui sebagaimana kemampuan siswa, kemudian untuk membagi kelompok, kemudian Bapak akan lakukan pembelajaran berdiferensiasi Bapak ya. Jadi sesuaikan dengan mungkin kemampuan siswa tadi, kemudian berikutnya untuk siswa yang mungkin bosan atau ngantuk bisa menggunakan ice breaking. Nah, menurut Bapak, apakah dengan sumber daya murid yang di kelas ini, dengan ada beberapa siswa yang bisa dan tidak kurang bisa, apakah bisa memenuhi dari solusi-solusi yang Bapak tindak lanjuti ke depannya? Oh iya Pak, jadi kalau melihat potensi peserta didik yang ada di sekolah kita, selama kita menggunakan model dan metode yang tepat di dalam proses pembelajaran, saya yakin anak-anak itu mampu menerima pelajaran dengan baik. Oke, mungkin setelah Bapak, ini kan dari segi pembelajarannya, kemudian dari materinya, ada hal lain yang mungkin bisa Bapak gunakan selain itu? Apakah itu dari apa tadi? Kalau tadi kan metode pembelajaran, apakah ada dari teknik-tekniknya? Entah apakah itu dari pemanfaatan IT dan lain sebagainya? Apakah akan Bapak nanti terapkan di pembelajaran berikutnya? Oh iya Pak, jadi sebenarnya itu tentang pemanfaatan teknologi sudah lama saya rencanakan, cuma di sini terbatas masalah sarana dan prasarana terkait itu. Jadi tapi mungkin untuk ke depan kalau misalkan saya mau memanfaatkan teknologi, LKPD-nya setiap kelompok itu mungkin membawa atau guru sekolah menyediakan satu HP setiap kelompok untuk alat untuk mereka diskusi. Habis itu ke depan juga saya akan gunakan, ini kan LKPD-nya masih dalam bentuk kertas, jadi mungkin ke depan saya akan mencoba gunakan entah itu Google Form atau quizzes di dalam anak-anak melaksanakan lembar kerjanya, jadi bukan lagi dalam bentuk kertas. Rencana saya ke depan juga mungkin kalau bisa LKPD-nya itu dalam bentuk barcode, jadi anak-anak nanti tinggal scan barcode-nya, habis itu LKPD-nya muncul di situ untuk dikerjakan dan didiskusikan setiap kelompok. Gitu mungkin Pak. Luar biasa Pak ya. Jadi tadi sudah dipersiapkan dari perannya tadi tes diagnostik, kemudian dari pembagian kelompok, kemudian
suasana kelas dengan ice breaking dan pemanfaatan IT. Nah, mungkin kalau bisa saya beri kalau saya berikan rating dari 1 sampai 10, seberapa besar keyakinan Bapak tentang hal-hal yang ingin Bapak tindak lanjuti ke depannya itu bisa tercapai di kelas yang akan Bapak ajar nanti? 8, Pak. Oh, 8 ya, boleh sampai besar sekali. Jadi semoga kedepannya dengan solusi-solusi yang Bapak sampaikan, harapannya jadi pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas bisa terlaksana dengan baik, dan tujuan pembelajaran untuk siswa entah itu di kelas 7B atau 7 lainnya bisa tepat sasaran. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja Bapak Rizky yang saya tanyakan. Jadi saya harap semoga dengan solusi-solusi Bapak ini bisa saya sendiri pribadi bisa saya terapkan di pembelajaran saya, atau bisa nanti kita bagikan ke rekan-rekan guru yang lain. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.